bersatu. Seperti juga dengan pagar kemah suci, ada pasak dan tiang, ada papan-papan jenang yang disatukan oleh tiang melintang sebagai lambang persatuan, supaya kemah suci itu kokoh. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam channel pelayanan Yepta Servant of God. Puji Tuhan, dan pada hari ini kita bersukacita bersyukur karena saya dan saudara diberi kesempatan untuk bertemu walaupun melalui daring. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang senantiasa dari hari lepas hari memperhatikan firman Tuhan, sehingga olehnya kita belajar untuk dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang tangguh, dan pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kebahagiaan menyertai saudara, dan salam persekutuan tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sikap kita sebagai anak Tuhan seharusnya di dalam beribadah. Saudara tentu sudah membaca di dalam Kitab Keluaran pasal 25 dan seterusnya, perintah Tuhan kepada Musa untuk membangun bait suci. Tentu ada maksud dan tujuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bukan hanya sekedar membangun, bukan hanya sekedar menciptakan atau membuat bangunan bait suci, tetapi di dalamnya tergandung makna yang sangat luar biasa yang dapat kita petik pelajaran dari pembangunan kemah suci. Saudara tentu bisa tahu, saudara tentu juga memahami bahwa untuk sebuah proses pembangunan dibutuhkan banyak bahan yang diambil dari berbagai macam tempat. Ada yang diambil dari gunung, contohnya kayu. Ada yang diambil dari lautan sebagai ornamen, sebagai kalau dalam kemah suci sebagai tudungnya, yaitu kulit lumba-lumba atau mina gajah. Lalu dari tanaman yang berbau harum, yang berkhasiat, menjadi rempah-rempah, minyak juga diambil dari berbagai macam bahan-bahan untuk pembangunan bait suci itu. Diserahkan kepada ahlinya, diserahkan kepada umat Israel supaya mereka membangun sesuai dengan patron petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Saudara, kalau saudara mungkin membangun rumah, saya berharap saudara bukan hanya sekedar membangun, bukan hanya sekedar mempunyai uang membangun, tapi cobalah saudara mengerti proses terjadinya pembangunan itu. Tidak 1 hari, 2 hari langsung jadi, tetapi dari berbagai macam bahan-bahan yang tadinya berserakan disatukan oleh sang ahli, yaitu bangunan tadi, menjadi satu bangunan yang kokoh. Masing-masing menempatkan dirinya seperti posisinya, porsinya masing-masing. Batu kali sebagai landasan bangunan itu, sebagai pondasi. Lalu bahan-bahan yang lain saling bahu-membahu, saling bercampur. Tidak mempermasalahkan kamu diambil dari gunung, kamu diambil dari laut, atau diambil dari manapun, tapi sudah bersatu demi terciptanya suatu pembangunan. Kalau saudara dapat memaknai ini, maka saudara akan menjadi orang yang bijak dalam mengambil sikap. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dikatakan bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Beribadah bukan hanya melulu mengenai korban, mengenai persembahan, tapi beribadah, datang ke rumah Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam Pengkhotbah. Sangat jelas di situ. Kalau kita beribadah di gereja tentu dengan liturgi masing-masing,
dengan cara beribadah masing-masing, memuji Tuhan, bertepuk tangan, mungkin menyanjung Dia dengan puji-pujian. Itu yang lazim kita lakukan. Tapi dalam pengkhotbah itu memberikan satu gambaran yang luar biasa buat kita. Yang pertama adalah jagalah langkahmu. Yang kedua adalah menghampiri. Yang ketiga adalah mendengarkan. Itulah ibadah. Itulah cara kita datang kepada Tuhan. Itulah cara datang kita di rumah Tuhan. Bangunannya sendiri itu sudah memiliki makna yang luar biasa. Hendaklah orang yang sudah dipersatukan dalam tubuh Kristus tidak perlu lagi mempertanyakan latar dari mana kamu berasal, apa pendidikanmu, apa status sosialmu. Hanya satu tujuan, bersatu. Seperti juga dengan pagar kemah suci, ada pasak dan tiang, ada papan-papan jenang yang disatukan oleh tiang melintang sebagai lambang persatuan. Supaya kemah suci itu kokoh, maka harus ada pengikatnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pembangunan bait suci begitu indah maknanya. Bukan saja untuk kehidupan yang lalu zaman Israel, tetapi juga untuk kita sebagai Israel rohani, boleh dikatakan begitu. Maka perlu memaknai pembangunan bait suci itu adalah menunjuk kita saat ini yang hidup. Masing-masing bahu-membahu, tidak membicarakan kelemahan masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi satu persatu saling gandengan tangan seperti papan-papan jenang dalam kemah suci itu, atau seperti tiang dan pasaknya saling menguatkan. Tiang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pasaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah satu dengan yang lain saling membutuhkan, merasa saling membutuhkan, sehingga tercipta kesatuan di dalam tubuh Kristus yang esa. Kesatuan tubuh Kristus yang amu, kesatuan tubuh Kristus yang menjadi cita-cita kita. Maka saudara menjadi orang yang bijak. Sama halnya beberapa saat yang lalu, negara kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Hendaklah kita memaknai dengan tulus. Kalau saya berjalan-jalan pada saat ada karnaval dan sebagainya, saudara-saudara kita dan kita semua begitu tulus memaknai, mengisi kemerdekaan dengan kearifan lokal yang tulus, karena mencintai negara ini. Tentu tidak mau tercapik-capik satu dengan yang lain. Semuanya bersatu padu. Itu kalau skala nasional. Itu kalau berbicara tentang nasionalis, atau kita berbicara tentang kita sebagai warga negara. Apalagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang dilandasi dengan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dari mulut kita selalu mengucap syukur bahwa semuanya itu proses buat kita. Semua yang ada di dalam hidup kita adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah kita belajar untuk tidak mengotori mulut kita, mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang justru mencederai nilai kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena terlebih dulu kita telah diberikan satu teladan, diberikan satu contoh, diberikan satu kesaksian hidup. Dia rela mati di atas kayu salib, bukan karena dosa yang ditanggungnya, tetapi justru karena kecintaannya kepada kita
kita sebagai umat-umat Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya pengkhotbah berkata, memberikan contoh kepada kita, supaya kita menghampiri Tuhan, supaya kita menjaga langkah kita, supaya kita saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Seringkali ego kita yang muncul di permukaan, nilai kasih dikesampingkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita diperintahkan, dicontohkan oleh pengkhotbah yang kita baca tadi dalam pengkhotbah 4 ayat 17 bahwa kita harus menjaga langkah kita? Dalam perjanjian lama, orang yang menjaga adalah orang yang bertugas untuk menjaga kambing dombanya, peliharaannya, agar tidak ada yang masuk atau tidak ada yang celaka. Atau dalam Kejadian 3:24, seperti malaikat menjaga setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, supaya tidak masuk ke taman itu lagi karena dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jaga langkah kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang kita bukan orang yang sempurna, tapi cobalah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya hari lepas hari kita diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti jejaknya, mengikuti perintahnya, penuh kasih, penuh hikmat di dalam hidup kita. Kita kan belajar dalam pelajaran pembangunan kemah suci yang ditulis dalam kitab Keluaran, terutama pasal 25. Masing-masing mempersembahkan korbannya untuk pembangunan bait suci. Kayu sitim yang diambil dari hutan untuk menjadi bangunan bait suci, maka dia mengalami proses pemotongan, pemindahan dari hutan ke tempat yang layak untuk dibersihkan, dihaluskan. Itu proses. Saya dan saudara juga mengalami proses. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami proses yang sangat berat. Mungkin membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga, membutuhkan hati yang sabar untuk menghadapi itu. Percayalah, kalau saudara sedang menghadapi itu, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara menyerah sepenuh kepada Kristus, menjadi pembangunan, jadi bangunan bait suci. Karena seperti firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Itulah gambarannya. Itu dalam skala tubuh kita. Yang lebih luas lagi, dalam pembangunan tubuh Kristus adalah dari ABC, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia. Tidak memandang organisasi apapun engkau, tapi berdiri atas firman-Nya. Itulah dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja di ladang, semuanya bergerak sesuai dengan porsinya, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri buat kita. Itu semata-mata juga adalah proses di mana kita hendaknya masuk menjadi anggota dari bait Allah itu sendiri. Saudara yang memiliki intelektual yang tinggi, pergunakanlah itu pula untuk pembangunan SDM, supaya dapat memahami dengan kasih Kristus, mengajak orang untuk mengenal Kristus lebih jauh dengan keilmuan saudara, tapi bukan untuk ego saudara, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah jaga langkah.
Masa lalu kita mungkin memiliki masa lalu yang kelam sekalipun. Hari ini, saudara diperintahkan untuk tetap jaga langkahmu. Saudara tetap jaga kasih karunia yang Tuhan beri buat kita, supaya langkah kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, jadi saya berharap saudara dan kita semua belajar untuk dapat mengendalikan keinginan kita yang meledak-ledak, mengalahkan kasih karunia Kristus. Hendaklah kita tidak lepas dari kesantunan yang sudah kita miliki. Karena keegoisan kita, maka kita menjadi lepas kontrol. Tidak lagi santun yang keluar dari mulut kita, tetapi hujatan dan caci makian kepada saudara-saudaranya. Ingat saudara, saudara diberi kesempatan hidup di dunia ini bukan satu kebetulan. Tentu ada maksud penciptamu untuk apa engkau ciptakan dan dilahirkan ke dunia ini. Kalau hanya untuk memuaskan dagingmu, memuaskan hawa nafsumu, maka endingnya hanya sebatas engkau kembali ke liang kubur, kembali dari tanah menjadi tanah kembali. Tetapi hendak sebelum itu terjadi, milikilah karya. Jadilah pelita, juga pelita yang berdampak. Jadilah garam, juga garam yang berdampak bagi orang lain. Jaga langkah. Lalu selanjutnya adalah menghampiri. Kenapa kita orang yang mencintai Tuhan harus menghampiri? Karena dari kata menghampiri berarti ada usaha untuk mendekat. Ada usaha, ada pengorbanan waktu kita untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara mungkin yang saat ini sudah lama malu atau minder tidak ke gereja. Ingat saudara, Tuhan berdiri di muka pintumu dan mengetok. Maka bukalah hatimu, lupakan egomu, lupakan juga keinginan nafsumu, kalahkan juga keminderanmu. Tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang siap menolongmu, merangkulmu di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tetaplah saudara jaga langkah hidupmu. Tetap hampiri Tuhan dalam kesempatan dimanapun saudara berada. Saudara tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa saudara yang panjatkan pagi, siang, sore, malam. Ada kesempatan mengucap syukurlah, berdoalah. Karena nafasmu cuma Tuhan beri. Maka kau jadikan semuanya itu selama nafas masih dikandung badan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga adalah kita hendaklah juga menjadi orang yang mau mendengar. Seringkali mungkin yang berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan setelah status pendidikan lebih rendah daripada saudara. Ingat saudara, Tuhan bisa pakai keledai untuk mengingatkan saudara yang mungkin saudara anggap rendah, tapi di mata Tuhan berharga. Maka siapa tahu itu adalah malaikat yang Tuhan pilih untuk berbicara dan menegur melalui firman Tuhan yang disampaikan, yang kau sudah anggap orang itu mungkin tidak ada hitungan di mata saudara. Mungkin secara pendidikan lebih rendah daripada saudara, tapi ingat, mau mendengarkan itu dihargai sama Tuhan. Maka di situ saudara akan merasakan jamahan Tuhan. Bangkit, berjagalah langkahmu, menghampiri, lalu mendengarkan. Itulah pengkhotbah sarankan kepada kita. Firman Tuhan saat ini menegur kita, bagi saudara mungkin yang saat ini atau kita yang mengalami hal-hal yang di luar kemauan Tuhan. Ada rasa minder, atau mungkin saudara menganggap bahwa
sudah menganggap rendah saudara satu dengan yang lain. Ingat saudara, semuanya adalah ukurannya untuk pembangunan suci. Bait suci adalah hasta menurut ukuran Tuhan. Di pemandangan kita mungkin orang itu tidak layak, tetapi kita tidak tahu di depan Tuhan dia layak, dan justru lebih layak daripada kita. Berlomba-lombalah untuk senantiasa bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan supaya hidupmu berkenan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin.